Ya, ya, Ini silakan Pak, dilahirkan, Pak. silakan. Ini dilahirkan. Bukan, bukan. Saya nggak live ini Pak. Jadi ini saya Oh, di hanya record. coba-coba Zoom aja. Saya juga nggak tahu ini apakah ini live atau tidak. Cuman saya record sekarang Baik. ini. Saya cuman Oh, record aja. gitu. Izin Iya, record. lebih tepatnya simulasi. Lebih Ya, tepatnya Eh, simulasi dulu. saya nyoba juga saya karena saya kan juga punya channel di YouTube. Saya itu Kenapa, mau Pak? ya. Pak itu kok di record supaya apa, Pak? Enggak, ini saya record karena saya masih coba-coba ini Pak, apakah bisa ini saya karena saya Oh, mau Coba-coba nyimpan dulu, di iya, mana. oh ya, simulasi. boleh. Oke, 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 Karena kan boleh. ini masih apa ya, masih saya juga nggak tahu karena saya kan baru nih Pak, Masih awal, baru ya. baru pakai Zoom, jadi nggak tahu nih Iya. kesimpan di mana gini. Jadi saya mau cari-cari juga nih nanti kesimpan di mana gitu Pak. Izin rekam Pak, kalau Bapak nggak Iya, berkenan lebih saya tepatnya simulasi. kalau memang Bapak nggak Enggak berkenan apa-apa. saya stop Enggak, aja gitu. Cuma enggak saya minta masalah, izin enggak dulu. masalah, Pak. Oke baik, ya terima kasih Iya, Pak, enggak silakan. masalah. Silakan, silakan, Pak. Oh iya, terima kasih, Pak terima kasih. Laude, ini mungkin satu pertanyaan dari saya. Iya, iya. Mengapa Islam eh, umat Islam di dunia ya Iya. itu tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan seperti itu? Oh, oke, oke, baik. Terima kasih Pak. Seperti itu, Pak. Jadi Ya, seperti itu, Pak. baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ada 3 poin mendasar persamaan antara Islam dan Kristen ya Pak ya. Dan ada juga 3 poin yang mendasar perbedaan antara Islam dan Kristen. Saya akan sampaikan persamaannya dulu ya Pak, sebelum kita membahas tentang perbedaan itu. Termasuk tadi Bapak tanyakan, mengapa umat Islam itu tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Nah, persamaan yang pertama antara Islam dan Kristen itu adalah pertama sama-sama mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Jadi antara Islam dan Kristen itu sama-sama mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dan yang kedua sama-sama mengakui kelahiran Yesus yang ajaib, ya Pak ya, tanpa ada percampuran dari benih seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga sama-sama mengakui tentang mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, tentunya semua itu adalah dengan izin Allah. Itu adalah persamaannya. Kemudian perbedaan yang ketiga, perbedaan yang mendasar adalah tentang yang pertama adalah ketuhanan Yesus yang Bapak tanyakan tadi, ya, yang di mana umat Islam tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi Bapak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan jika Bapak adalah seorang Kristen ya Pak. Kemudian yang kedua itu tentang konsep dosa asal, ya, di mana umat Islam itu mengakui bahwa semua manusia itu lahir dalam keadaan suci, tetapi kalau di dalam Kristen tidak, ya Pak, di mana umat Kristen mengakui bahwa ada konsep dosa asal di situ. Dan kemudian yang tiga adalah tentang penyaliban, di mana Al-Quran membantah bahwa Yesus itu mati di palang salib. Nah, itulah 3 persamaan dan 3 perbedaan. Lalu Bapak tanyakan tadi, mengapa umat Islam itu tidak mengakui Yesus adalah Tuhan? Karena di dalam Al-Quran itu juga membantah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di dalam surat ke-5 ayat ke-72 dan ke-73 itu membantah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, karena ini dibantah oleh Bible sendiri. Bible sendiri kita lihat di dalam Lukas pasal ke-6 ayat 12 itu, Yesus itu berdoa kepada Tuhannya. Ya, semalam-malaman berdoa kepada Tuhannya. Bahkan ketika Yesus juga dicobai oleh iblis, Yesus mengatakan, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah pada Tuhan Allahmu saja dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Demikian juga ketika kita bisa melihat di dalam Injil Markus pasal ke-12 ayat ke-29 sampai ke-32, Yesus sendiri ketika ditanya oleh orang Yahudi, hukum apa yang lebih utama? Yesus mengatakan, hukum yang terutama itu adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Bapak bisa melihat di dalam detailnya di dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan ke-32. Karena Yesus sendiri menyampaikan apa yang sudah diajarkan oleh Musa. Kita bisa melihat di dalam Injil Matius pasal ke-5 ayat 17 sampai dengan ke-23 itu kita bisa lihat kata Yesus, janganlah kamu sangka bahwa aku itu datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak, aku datang itu bukannya meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Ya, sampai sebelum lenyap langit dan bumi ini, ya tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat itu. Karena Yesus juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh Musa di dalam kitab Ulangan pasal
6 ayat 4 di sana dikatakan, dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus sebenarnya meneruskan dari apa yang disampaikan oleh Musa. Jadi dari keterangan situ makanya kami sebagai muslim itu menolak bahwa Yesus itu adalah Tuhan seperti yang diimani oleh umat Kristen. Kenapa? Karena Yesus sendiri tidak pernah mengakui bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, jadi umat Islam ini kan menolak bahwa Yesus itu disalib. Oke, baik, pertanyaan saya sekarang begini Pak. Jadi yang poin pertama itu siapa saksi Isa disalib, lalu kedua nama orang yang diserupakan itu siapa, lalu ketiga saat Isa disalib siapa saksinya, terus itu, dan poin keempat tuh di mana proses penyalipan itu terjadi. Mungkin bisa dijawab Pak. Baik, sebenarnya dari keempat poin yang Bapak sampaikan ini cukup jelas ya Pak, tapi karena saya tidak bisa mengingatnya satu persatu, nanti tolong Bapak ingatkan saja. Jadi begini, jadi perlu Bapak perhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukanlah saksi mata atas segala peristiwa yang terjadi sehubungan dengan peristiwa penyaliban Yesus 600 tahun sebelum kelahiran beliau. Ini juga ditegaskan di dalam Al-Quran surat An-Najm surat 53 ayat 3-4. Di sana dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu bukanlah atas kehendaknya sendiri, tetapi wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu. Bisa juga kita melihat di dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-44 itu bahwa Allah sendiri menegaskan bahwa engkau wahai Muhammad bukanlah saksi mata atas segala peristiwa yang terjadi pada saat zaman Yesus itu, ya, karena Nabi Muhammad itu hanya menerima wahyu. Ya, wahyu itu adalah tentu saja wahyu itu adalah informasi gaib, ya Pak ya, informasi gaib yang disampaikan oleh yang maha dahsyat, yang maha pencipta. Ya, yang maha pencipta itu tentu saja Tuhan kita yang mengetahui dari awal proses penciptaan alam sampai dengan akhir nanti. Allah itu maha mengetahui, dialah sang pencipta yang memberikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk informasi tentang peristiwa penyaliban Yesus, Pak. Jadi Nabi Muhammad itu bukanlah saksi mata atas segala peristiwa. Jadi sehubungan dengan peristiwa penyaliban Yesus itu Allah memberikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi maaf ya Pak ya, saya sampaikan kepada Bapak bahwa sebenarnya Bapak ini belum memahami apa itu Al-Quran. Jadi mungkin saya bisa memaklumi ini karena Bapak itu mungkin membaca dari terjemahan ya Pak ya. Jadi kata syubihalahum di dalam Al-Quran itu bukan bermakna orang lain yang digantikan. Saya akan bacakan dulu ayatnya. Di sana dikatakan wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubihalahum. Dan karena perkataan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi hanyalah ditampakkan saja bagi mereka. Nah, jadi kata syubihalahum atau ditampakkan ini bukan berarti orang yang digantikan, bukan berarti orang Yesus itu luput dari usaha penangkapan dan pembunuhan lewat parang salib, lalu orang lainlah yang disalibkan. Tidak seperti itu maksudnya Pak. Jadi kata syubihalahum itu artinya adalah hanya ditampakkan saja bagi mereka. Kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus itu di dalam kita bisa lihat ya Pak ya, bagaimana ketika Yesus itu bagaimana ketika murid-muridnya itu bertemu dengan Yesus, bisa dilihat di dalam Injil Lukas ya Pak, pasal ke-24 ayat ke-36 dan seterusnya. Di sana Yesus mengatakan, ayat Bible mengatakan, dan sementara mereka sedang bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut. Kenapa mereka terkejut dan takut? Karena murid-murid itu menyangka bahwa mereka itu melihat hantu. Kenapa? Karena murid-muridnya itu bukanlah saksi mata atas segala peristiwa yang terjadi pada diri Yesus. Ya, karena di dalam Markus pasal ke-14 ayat 50 itu, di saat yang genting dalam kehidupan Yesus itu, seluruh murid-muridnya itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi murid-muridnya itu bukanlah saksi mata. Makanya ketika mereka melihat Yesus berdiri di tengah-tengah mereka itu, mereka ketakutan karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kenapa? Mereka itu sebelumnya mendengar informasi bahwa gurunya itu telah dihukum dengan cara digantungkan di palang salib. Mereka mendengar juga kabar bahwa gurunya itu telah dikubur. Makanya ketika
mereka melihat Yesus dengan badan kasarnya di situ, ya, mereka terkejut karena menyangka mereka itu melihat roh. Ya, maka Yesus meyakinkan kepada mereka, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak punya tulang, tidak punya daging, seperti yang kalian lihat ada padaku. Jadi saat itu Yesus itu ingin meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa saat itu dirinya itu belum mati, karena orang yang dibangkitkan dari kematian itu ya tidak seperti dirinya saat itu, karena orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti ruh, tidak punya daging dan tulang. Ya, karena murid-muridnya itu girang dan masih gembira dan masih heran, ya, makanya murid ingin meyakinkan lagi, adakah di antara kamu itu membawa makanan di sini? Lalu murid-muridnya itu memberikan kepada Yesus potong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Untuk membuktikan apakah Yesus itu bangkit dari kematian, tidak, karena itu untuk membuktikan bahwa saat itu Yesus masih hidup, tidak dibangkitkan dari kematian. Karena orang yang dibangkitkan dari kematian itu tidak berbentuk jasad fisik, tapi orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti ruh. Buktinya di mana? Bisa Bapak lihat di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-34 ayat ke-35 ya Pak ya. 1 Korintus pasal ke-15 ayat 35 sampai dengan ke-44, di sana dikatakan, kata Paulus, bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu ya tidak berbentuk jasad fisik, tetapi berbentuk jasad spiritual, berbentuk ruh atau tubuh kemuliaan. Yesus juga meyakinkan itu, bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti malaikat, ya, tidak perlu makan, tidak perlu minum, ya. Bisa dilihat di dalam Lukas pasal ke 20 ayat ke 27. Lalu di sini Pak, ya, di sini juga saya punya buletin dari orang Kristen, ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian itu ya dalam bentuk ruh. Dalam bentuk ruh seperti itu. Nah, jadi dari keterangan Yesus di dalam Lukas pasal ke 24 ayat 36 dan sampai dengan seterusnya tadi itu, bahwa saat itu Yesus mendukung Al-Qur'an, bahwa dia itu tidak dibangkitkan dari kematian, dia itu tidak mati dari kematian di palang salib, seperti itu Pak. Jadi benarlah Al-Qur'an mengatakan bahwa mereka itu tidak berhasil membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Jadi seperti itu. Mungkin pertanyaan Bapak tadi yang lain itu. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan lagi ya, mungkin gini. Memang kan umat Islam itu meyakinin Yesus itu tidak disalib, melainkan diserupakan. Nah, lalu siapa orang tersebut yang diserupakan oleh diserupakan tersebut? Siapa orang tersebut? Nah, lalu Anda mengatakan surat apa? Lukas apa? Kenapa Anda membawa Alkitab? Kenapa Anda tidak percaya, tidak pede dengan Al-Quran Anda sendiri sebagai umat Islam? Oke, baik. Jadi begini Pak ya, jadi Al-Quran itu bukanlah bukti dari kebenaran, ya, tetapi Al-Quran itu adalah informasi dari kebenaran itu sendiri. Dan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran tentu saja kita harus melihat dari sumber-sumber eksternal, termasuk Alkitab. Nah, jadi perlu diketahui bahwa seperti yang saya sudah jelaskan tadi sebelumnya, bahwa Al-Quran itu tidak mengatakan orang lain yang digantikan, Pak. Walaupun memang ada ya penafsiran di antara umat muslim itu yang mengatakan bahwa orang lain itu digantikan dengan Yesus. Tetapi itu hanyalah penafsiran saja, bukan konteks dari ayat Al-Quran itu. Jadi semua muslim sepakat seperti apa yang Al-Quran katakan bahwa Yesus tidak mati di palang salib. Adapun bagaimana cara Allah menyelamatkan Yesus itu soal lain, ya, itu soal lain. Nah, untuk membuktikan apakah Yesus itu mati di palang salib atau tidak, kita bisa melihat dari kata subihalahum itu. Jadi subihalahum itu adalah diserupakan, tetapi bukan diserupakan orangnya. Ya, kita bisa lihat bahwa saat Yesus itu berada di palang salib, Yesus itu diserupakan seperti tampak mati. Ya, kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal ke-19 ayat ke-31 sampai dengan ke-34, ya. Saat itu adalah hari persiapan Sabat. Lalu orang-orang Yahudi itu meminta izin kepada Pilatus itu untuk mematahkan kaki orang yang disalib itu, ya, kaki orang yang berada di palang salib itu, lalu mayat-mayatnya diturunkan. Ya. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat dia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Kenapa tidak mematahkan kakinya? Karena saat itu Yesus itu seperti tampak mati.
Tetapi salah seorang dari serdadu Romawi itu menikam lambungnya dengan tombak, lalu segera memancar keluar darah dan air. Artinya apa? Ketika ditikam dengan tombak itu memancar keluar darah, itu apa? Artinya ya saat itu Yesus itu organ jantungnya itu masih berfungsi. Organ jantungnya itu masih berfungsi, makanya darah itu memancar keluar. Dan berfungsinya jantung itu menunjukkan bahwa saat itu Yesus masih hidup. Nah, ketika kepala tentara itu mengadukan kepada Pilatus bahwa Yesus sudah mati, Pilatus sendiri merasa heran. Benarkah saat itu Yesus sudah mati? Karena berdasarkan dari pengalaman Pilatus, tidak mungkin ada orang yang mati secepat itu. Ya, jadi ketika kita melihat dari Injil Yohanes ini juga jelas indikasi bahwa kematian Yesus itu sangat diragukan sekali. Makanya Pilatus juga rasa ragu. Lalu kita bisa lihat di ayat selanjutnya. Yusuf, ya Arimatia, itu meminta izin kepada Pilatus itu menurut ayat yang saya kutip di dalam Alkitab ini, yang meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil jasad Yesus. Lalu Pilatus mengizinkannya. Makanya Yusuf Arimatia itu mengambil jasad Yesus, mengizinkan Yusuf itu untuk mengambil jasad Yesus. Kenapa? Karena dia takut kepada orang-orang Yahudi. Lalu dia meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil jasad Yesus. Jika saja saat itu Yesus sudah mati, untuk apa ragu lagi? Ya sok aja, langsung aja ambil. Ya untuk apalagi takut kepada orang-orang Yahudi saat itu ya. Makanya ketika dia merasa takut kepada orang-orang Yahudi itu ada indikasi sebenarnya saat itu Yesus masih hidup. Gitu Pak. Jadi ketika kita bisa lihat lagi bagaimana reaksi Maria Magdalena, kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal ke-20 ya, bisa baca di sana itu bagaimana reaksi Maria itu ketika melihat di kuburan kain kafan Yesus yang pintu kubur yang sudah terbuka, pintu gua yang sudah terbuka, lalu tinggal kain kafan saja. Ketika dia melihat saat itu Yesus yang menyamar seperti seorang penunggu taman ya Pak ya, Maria tidak mengenali Yesus. Gitu. Makanya saat itu ketika Maria itu mengenali Yesus dari ketika dia memanggil Maria, makanya Maria langsung dengan refleks merasa senang gitu kan dan ingin memegang gurunya. Tetapi apa kata Yesus? Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Artinya apa? Janganlah engkau memegang aku sebab aku ini belum mati. Bisa saja karena saat itu reaksi dari penderitaan Yesus di palang salib itu sebenarnya masih terasa menyakitkan ya Pak ya, masih terasa sakit gitu. Makanya kata Yesus, janganlah engkau memegang aku. Jadi reaksi dari Maria ini sangat bertentangan dengan murid-muridnya. Bayangkan ketika Maria itu merasa senang ketika melihat Yesus yang saat itu sudah dikenalinya, bayangkan dengan reaksi dari murid-murid Yesus itu yang ketakutan ketika melihat gurunya yang berdiri di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Maria itu adalah saksi mata yang benar-benar memahami bagaimana ketika Yesus itu dari pertama itu peristiwa ketika dia itu ditangkap, lalu ketika dia itu dibawa ke gua saat itu ya Pak ya. Jadi Maria itulah yang benar-benar mengawali gurunya saat itu. Tapi murid-muridnya itu ketakutan ya, justru dia melarikan diri. Jadi murid-muridnya itu bukanlah saksi mata. Ya bayangkan saja reaksi dari murid-muridnya itu yang sungguh saling bertentangan. Bagaimana reaksi murid-muridnya dan yang ketakutan, sedangkan Maria itu tidak ketakutan, bahkan senang melihat Yesus di situ yang sudah dikenalinya. Nah, jadi itulah. Jadi dari situ kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya Maria itu Yesus itu tidaklah mati di palang salib gitu Pak. Jadi dari sumber-sumber eksternal juga kita bisa lihat ya Pak ya bagaimana ketika Barbara Thiering ya Pak yang sudah 20 tahun mengadakan meneliti tentang sejarah Yesus itu 20 tahun Pak, bayangkan sudah 20 tahun dia meneliti dan menyimpulkan bahwa Yesus itu luput dari usaha pembunuhan lewat palang salib yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan tentara Romawi saat itu. Jadi jelaslah informasi dari Al-Quran perjanjian terakhir bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib. Seperti itu Pak. Boleh saya tambahin? Ya silakan. Gini Bang, Bapak lagi pegang Bible nggak? Iya. Enggak. Lagi pegang. Oh, tapi dia punya aplikasinya kan? Punya. Punya ya. Coba
Bapak buka Markus pasal ke-14 ayat 49 sampai ke 52. Sebentar ya. Markus berapa? Pasal Markus berapa? 14. Pasal 14 Ayat. ayat 49 sampai 52. Iya, sudah. Sudah? Ah. Ya. Bapak coba baca ayat 49 boleh? Baik. Ya. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu Ya. semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya, Ada melarikan seorang diri terus yang pada waktu memakai itu memakai selai kain lenan untuk badannya. Mengikuti dia, 52. mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Oke, siap. Siap ya, udah baca kan sampai 52 kan? Sudah. Ya, begini, saya mau cerita dikit ya. Ini berdasarkan fakta loh. Itu kan terjadinya dalam Taman Getsemani. Di situ ada 3 orang murid yang menyertai dia, yaitu Petrus, menyertai sama Yesus ya. Petrus, Yakobus sama Yohanes. Di luar ada 8 orang muridnya dan ada 11 orang karena Yudas sedang pergi mengurus urusan di Kayafas. Dan semua membawa pedang melawan orang Roma, penyembah berhala itu. Pada saat peristiwa itu berlangsung, terjadilah chaos atau pertempuran atau perkelahian sekitar jam 1:30 lewat tengah malam. Yaitu pada saat itu Yudas masuk menuntun tentara Roma untuk menangkap Yesus. Nah, dalam hal ini orang Roma bilang bahwa kami membutuhkan seorang penunjuk yang bisa menunjukkan yang mana Yesus, karena mereka tidak kenal sama Yesus, Pak. Karena yang mereka anggap itu Simon dan Zilot. Simon, Zilot sama Yudas, ya. Yang datang ke situ lah. Terus Yudas bilang, sebentar nanti kalau orang yang aku cium, itulah yang kalian tangkap. Sekarang saya coba ajak Bapak untuk berpikir secara analogi. Di dalam situ kan ada 3 obor yang dibawa Malkus, seorang tentara dan seorang murid, ya. Satu taman, obornya ada 3. Di dalamnya 3 orang murid Yesus, 3 orang murid ya. Yesus, 3 orang murid Yesus. Jadi situ terus dari luar Yudas sama tentara 8 orang. Di dalam bukan. Di dalam kan ada 3 orang kan, jadi Yesus, Yudas dan masih ada orang lagi, dan di luar tentaranya 8 orang. Sudah ketika pada saat terjadi chaos, ya, itu kan tiba-tiba saat berlangsungnya chaos, langit tiba-tiba terang. Terus ada seseorang yang telanjang, itu kan ada telanjang kan, dan mereka pada saat chaos terjadi, seseorang yang telanjang itulah yang mau ditangkap oleh tentara Roma. Dan pengikut Yesus tidak ada yang telanjang. Bapak tahu nggak siapa itu telanjang? Iya, jadi gini, untuk Pak Laude dan siapa ini? Pak Suaib ya. Kenapa Anda dari tadi selalu menggunakan ayat-ayat di dalam Alkitab? Kenapa Anda tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quran Anda sebagai referensi? Apakah Anda tidak pede? Bukan nggak pede, Pak. Ya, jadi begini ya Pak ya. Jadi bukan tidak pede. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa Al-Quran itu adalah informasi kebenaran, bukan pembuktian kebenaran. Jadi ketika Al-Quran menyampaikan tentang informasi kebenaran, kita harus membuktikan benar nggak informasi yang disampaikan oleh Al-Quran itu. Jadi termasuk informasi yang disampaikan oleh Al-Quran bahwa Yesus itu tidak mati di padang salib, ternyata dari referensi yang sudah saya sampaikan tadi itu mengindikasikan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mati di padang salib, Pak. Jadi ketika Yesus
kita bisa lihat ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, menunjukkan tangan dan kakinya, ya, dengan mengatakan bahwa hantu tidak punya daging dan tulang, itu menunjukkan saat itu Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, ya, karena seluruh referensi yang dikutip oleh umat Kristen sehubungan dengan penyaliban Yesus itu berasal dari Paulus. Kita bisa lihat di dalam Roma pasal ke-10 ayat 9, di sana Paulus mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi jelas, Paulus sendiri mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Kita bisa lihat dari kesaksian dan apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri, bahwa hantu tidak punya daging dan tulang, bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu, kita bisa lihat ya, dengan Yesus itu menunjukkan tangan dan kakinya, lalu makan ikan goreng, itu menunjukkan bahwa saat itu Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, Pak. Makanya Al-Quran itu adalah sebagai informasi kebenaran. Untuk membuktikan kebenaran Al-Quran itu, tentu saja kita melihat dari bukti-bukti atau sumber-sumber yang disampaikan oleh sumber-sumber eksternal. Jadi seperti itu ya, Pak ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, selamat malam, Pak. Siapa di sini ya? RL Kamarudin. Selamat datang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Kamar. wabarakatuh. Ya, ini ada saudara kita dari umat Kristen, Bapak Paus Zeng ya. Paus Zeng di sini sudah menjelaskan tentang peristiwa penyaliban Yesus ya, dan itu sudah saya jawab tuntas bahwa berdasarkan dari informasi Al-Quran, Yesus tidak mati di palang salib. Ternyata di dalam indikasi di Alkitab sendiri memang membuktikan bahwa Yesus itu tidaklah mati di palang salib. Jadi ini Pak ya, jadi konsep keselamatan di dalam Kristenan itu harus Bapak perhatikan benar-benar ya Pak ya. Jadi ketika Al-Quran mengatakan bahwa Yesus tidak mati di palang salib, Bapak juga harus mengecek dari sumber Alkitab Bapak itu, bahwa sebenarnya Alkitab Bapak itu ya juga mendukung bahwa sebenarnya Yesus itu tidaklah mati di palang salib. Seperti itu Pak Paus Zeng ya. Silakan Pak. Ya Pak Paus Zeng, silakan Pak. Silakan Pak Paus. Halo Pak Paus. Pauzeng ini Pak Pauzeng sama dengan Pak Pauzang bukan ya? Beda. Ya? Saya kurang paham ini. Sepertinya bukan. Yang penting pokoknya yang ayat itu, ayat Markus yang sudah saya sampaikan tadi itu jelas ya, ceritanya udah ada. Mengapa kalian tidak Suaranya kecil Pak, suaranya kecil. Coba Pak Paus, suaranya kecilan Pak, suaranya kecilan. Iya, jadi jadi kenapa kalian itu tidak pede dengan Al-Quran kalian? Mengapa kalian selalu membawa ayat-ayat yang ada dalam Alkitab? Seperti itu. Baik ya, begini Pak ya, saya harus sampaikan dulu bahwa ketika kami memandang tentang Alkitab, ya Bapak harus lihat ya bahwa ketika kami memandang Alkitab itu ada 4 unsur Pak. Yang pertama, kata-kata Tuhan itu ada di sana. Yang kedua, kata-kata sejarawan itu ada di sana. Yang ketiga, kata-kata sumber-sumber yang nggak jelas itu juga ada di sana. Kemudian kata-kata rasul juga ada di sana. Kita bisa lihat di dalam kitab Ulangan pasal ke-18 ayat 18, di sana dikatakan seorang nabi akan kubangkitkan. Itu jelas bahwa itu adalah kata-kata Tuhan di sana. Kemudian kita bisa lihat apa kata-kata sumber kedua, yaitu kata-kata para nabi Tuhan. Di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29, jelas Yesus di sana menyuruh kita hanya untuk berbakti kepada Tuhan Allah saja. Itu adalah unsur yang kedua, yaitu kata-kata Yesus. Kemudian yang ketiga, sumber-sumber para sejarawan. Kita bisa lihat di dalam Injil Matius, ketika Yesus itu melihat pohon ara, tetapi saat itu tidak hanya daun saja, tidak ada buah, makanya Yesus mengutuk pohon ara itu. Siapa yang menulis tentang itu? Itu adalah bukan Tuhan, bukan ucapan para rasul, tetapi sumber yang ketiga, yaitu sumber-sumber dari orang lain, yaitu para sejarawan. Tetapi ada sumber-sumber lain, ya sumber yang keempat itu misalnya, mohon maaf saya katakan kepada Bapak Swaib, ya tentang ya informasi yang terdapat di dalam Bible, yaitu pornografi. Ya mohon maaf saya katakan di sini pada Bapak. Bisa Bapak lihat di dalam kitab Yehezkiel pasal ke-23, Bapak bisa baca di sana. Jadi ada 4 sumber ini Pak yang ada di dalam Alkitab. Ya, jadi
ketika kami mengutip tentang membenarkan tentang informasi di dalam Al-Quran bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib, kami mengutip itu adalah sumber-sumber yang berasal dari sumber-sumber yang benar, yang mendukung kebenaran Al-Quran, ya seperti kata para rasul, ya, dan kita para sejarawan, seperti kata-kata Tuhan itu untuk mendukung informasi yang ada di dalam Al-Quran, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Al-Quran itu bukanlah pembuktian kebenaran, tetapi Al-Quran itu adalah informasi kebenaran. Dan untuk membuktikan informasi kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu, tentu saja kami mengutip dari sumber-sumber eksternal, termasuk sumber-sumber yang disampaikan oleh apa yang Bapak imani sendiri, yaitu Alkitab. Ya mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Makanya Bapak jangan heran ketika kami itu mengutip Bible sebagai sumber untuk membuktikan tentang kebenaran Al-Quran, termasuklah peristiwa tentang yang diberitakan oleh Al-Quran bahwa Yesus tidak mati di palang salib. Terima kasih Pak, mohon maaf. Saya boleh ini nggak? Boleh sharing boleh? Ya silakan Pak, silakan. Terima kasih. Ya silakan sharing. Buat ini apa? Tadi kan saya sebutnya apa ya? Pauzeng. Jadi nggak enak sebutnya. Ya Pak Paus saja ya. Ya Pak Paus, silakan Pak Paus. Pak Paus ya. Pak Paus itu mute-nya tolong di ini Pak, itu enggak ini apa mute-nya itu di apa volumenya itu di mute gitu. Jadi kita nggak bisa apa namanya ya terima kasih. Silakan Pak Paus, mohon maaf atas penjelasan saya tadi ya Pak. Sebentar sebelum dilanjutkan, saya ingin mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah buat Pak Laude, Bang Suaib dan Pak Kamarudin. Halo? Sungguh benar ini ya betul.